Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Givi yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai materi inflection point kelompok 1. Untuk materi ini akan disampaikan oleh saya Muhammad Rihidayat. Soal pertama dari materi inflection point adalah kita diminta untuk menyelesaikan soal persamaan, yakni fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah kita harus cari terlebih dahulu turunan pertama dari persamaan tersebut. Turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 12x dikurangi 3. Kemudian kita cari juga turunan kedua dari persamaan tersebut, yakni 12x pangkat 2 dikurangi 12. Nah, kita cari akar persamaan dari turunan kedua persamaan tersebut. Persamaan kedua jika diturunkan atau disederhanakan menjadi seperti ini, maka akar-akarnya ada 2. Yang pertama, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Setelah itu, kita tahu ada 2 titik ya dari akar persamaan turunan kedua persamaan awal, yaitu min 1 dan 1. Nah, di tahap ini kita harus melakukan pengecekan. Kita masukkan ke dalam persamaan hasil turunan kedua. Jadi, kalau x lebih kecil daripada min 1, ambil contoh misalkan yang lebih kecil dari min 1 adalah min 2, maka jika dimasukkan ke dalam persamaan dari turunan kedua, yakni 12 dikali min 2 kuadrat atau 4 dikurangi 12 sama dengan 36. Ini lebih besar daripada 0. Kemudian jika x di antara min 1 dan 1, anggaplah x-nya 0, maka kalau dimasukkan ke dalam persamaan turunan kedua menjadi 12 dikali 0 dikurangi 12 sama dengan minus 12. Ini lebih kecil daripada 0. Nah, bagaimana jika x-nya lebih besar daripada 1?
maka anggaplah kita masukkan angka 2, maka persamaan dari turunan kedua itu kita masukkan angka 2 menjadi 12 dikali 2 dikurangi 12 sama dengan 12 dikali 2 pangkat 2, jadi 48 dikurangi 12 sama dengan 36. Ini juga lebih besar daripada 0. Nah, berarti kita sudah menemukan titik inflection point-nya. Nah, titik inflection point-nya itu berarti titik perubahan di mana nilai Y yang tadinya negatif berubah menjadi positif gitu ya. Atau jika digambarkan ke dalam kurva, maka inflection point itu akan terlihat seperti ini. Di sini -1, di sini +1. Jadi inflection point itu, yang dimaksud dengan inflection point adalah titik perubahan ketika dia berubah dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Nah, untuk mencari korespondensi dari nilai -1 dan 1, maka kita harus memasukkan nilai -1 dan 1 ke persamaan awal. Persamaan awalnya tadi kita tuliskan kembali, fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Fungsi korespondensi untuk variabel x sama dengan 1 adalah 1 pangkat 4 dikurangi 6 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 1 tambah 2. Hasilnya adalah 1 dikurangi 6 dikurangi 3 jadi -6 ya. Jadi korespondensi untuk 1 adalah 1, -6. Kemudian jika kita masukkan fungsinya ke -1 adalah -1 pangkat 4 dikurangi 6 kali -1 pangkat 2 ditambah 2. Ini hasilnya 0. Oh maaf, sebelum ditambahkan dengan 2 dikali 3 dikali -1 ditambahkan dengan 2. Hasilnya tetap 0, maka korespondensi untuk variabel x1 adalah -1, 0. Maka jawabannya adalah C.